Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalwanel Ahmad dengan NIM G00240447 dari kelompok A1. Di sini saya akan menjelaskan laporan anatomi untuk blok 2.2 untuk laporan yang pertama. Yang pertama disuruh untuk menjelaskan traktus respiratorius superior. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang nasus, tentang hidung, tentang faring, dan juga tentang laring. Nah, yang pertama itu berarti dari si hidungnya dulu. Nah, di hidung ini itu ada 3 os. Ada os nasal. Ini. Terus habis itu ada maksila. Ini. Terus habis itu ada yang atas os frontal. Jadi ada 3 ini. Nah, ada kartilagonya. Nah, yang pertama itu ada ini di sini aja. Yang pertama ini ada prosesus lateralis cartilago septinasi. Terus habis itu yang di atas ada os nasalnya tadi. Terus habis itu dia ada alaris mayor dan alaris minor. Terus habis itu sama ini ada septinasi. Terus habis itu septinasi itu yang bagian di dalamnya, kayak di bagian dalamnya sini itu ada sekatnya namanya septinasi. Terus habis itu lanjut ke kafumnya. Nah, yang pertama itu ada si pintunya. Nah, pintu yang bagian depan yang keluar itu namanya nares. Ini. Nah, kalau misalnya yang dalam yang ngarah ke nasofaring itu namanya koana. Nah, di tengah-tengahnya ini itu tuh ada kayak si septum itu tadi yang di sini tadi itu. Nah, itu ada pembatasnya yang membagi ini kanan dan kiri. Nah, itu tuh ada namanya septum nasi. Terus habis itu ada 3 regio nih dia. Ada regio olfaktoria, ada regio respiratoria, sama ada yang vestibulum nasi gitu. Terus habis itu lanjut. Jadi yang regio olfaktoria itu tuh ada di bagian apexnya kafum nasi. Dia itu dibatasi sama epitel olfaktorium gitu. Ada reseptor olfaktorium. Terus habis itu yang respiratoria itu tuh yang paling besar nih di kafum nasi. Dia itu punya banyak suplai neurovaskular. Terus dibatasi sama, kalau tadi itu epitel olfaktori, ini epitel respiratori. Terus habis itu yang vestibulum nasi itu bagian dalamnya sih nares itu tadi. Dia dibatasi sama kulit, sama ada rambut-rambutnya yang berfungsi untuk menyaring udara pas masuk. Terus habis itu lanjut ke sini. Ini tuh kayak os-osnya. Berarti yang di sini ada krista gali, terus yang penting-penting apa ya? Ini septal cartilage. Terus habis itu ada vomer. Ini ada krista dari tulang sphenoid. Terus ada ini bagian nasalnya. Terus ini ada nasal spine-nya dari si frontal, spina nasalis dari frontal kayak gitu. Oke, lanjut ke kafum nasi. Jadi kafum nasi itu punya 3 lengkungan tulang yang namanya itu konka. Jadi konka itu ada 3 yang ini. Nah, ini kan ada 3 tulang nih. Nah, yang atas itu berarti yang superior, ini yang media, ini yang inferior. Nah, setiap itu mereka itu punya yang akhirnya kan ada kafum-kafumnya nih. Kafumnya ada recessus sphenoidal, terus meatus nasi superior, media, sama inferior gitu. Terus kayak yang ini, yang recessus yang bagian atas di sini itu adalah muara dari sinus sphenoidal. Terus habis itu yang nasi superior yang ini itu dia
muara dari selule etmoidal posterior. Terus yang media itu banyak nih, dia itu ada kebagi jadi 4, ada bula etmoidal, hiatus semilunaris, infundibulum etmoidal, sama processus uncinatus. Nah kalau misalnya bulanya, dia tuh berarti bula itu kan bentuknya dia kubah, dia itu muara dari selule etmoidal media. Terus hiatus semilunaris itu dia kayak melengkung di bawah si bule itu tadi, dia itu muara dari sinus maxillaris. Terus habis itu ada infundibulum etmoidal, itu dia itu muara dari sinus frontalis sama selule etmoidal yang anterior. Terus habis itu ada processus uncinatus itu jadi kayak batas bawah dari si hiatus itu tadi. Terus habis itu yang inferior itu dia muara dari ductus nasolacrimal yang buat air mata itu. Makanya kalau misalnya kita nangis itu nanti keluar lakrimalnya gitu. Terus lanjut ya, ini nih yang versi kebukanya. Yang tadi ada infundibulumnya, terus ini ada opening dari nasolacrimalnya, ini ada semilunarnya kayak gitu. Terus habis itu ada sinusnya. Nah sinus itu ada 4. Ada sinus maxillaris, ini yang paling gede dan dia itu kayak yang paling sering buat kena sinusitis. Terus habis itu ada sinus frontal, sinus etmoidal ini, sama satu lagi itu ada sinus sphenoid. Nah di sini di bagian ujung. Nah terus habis itu kita lanjut ke faring. Setelah dari itu kita lanjut ke faring. Nah faring itu kebagi jadi 3, ada si nasofaring, orofaring, sama si laryngofaring. Kalau nasofaring itu dia nasofaring itu dia setinggi VC12, orofaring setinggi 23, si laryngofaring itu 3-5. Terus nasofaring yang bagian ini. Nah jadi dari nasofaring itu kan berarti yang bagian atas nih. Ini kan ada gambarnya. Dan nasofaring itu kan bagian atas, berarti dia itu dia bakal yang pertama ada koana. Tadi koana yang yang buka dari si kavitas nasi ke yang bagian orofaringnya. Terus habis itu ada opte atau ostium variegum tube auditori. Nah itu tuh dia tuh menghubungkan nasofaring sama kavitas timpanica di telinga. Terus habis itu ada apalagi ini ada tonsilla pharyngeal. Terus habis itu ada torus tubarius, terus ada recessus pharyngeus, terus sama ada si torus resvatorius gitu. Nah yang si torus tubarius itu dia itu si peninggiannya di opte itu tadi gitu. Terus lanjut kita ke yang nasofaring itu berarti fungsinya untuk respirasi. Nah terus habis itu kita lanjut ke orofaring. Nah orofaring itu fungsinya karena dia oro, berarti kan dia mulut nih, berarti buat proses pencernaan. Nah di situ itu ada arcus palatopharyngeus. Terus habis itu ada sebenarnya ada 2, ada arcus palatopharyngeus sama palatoglossus. Terus habis itu ada tonsilla palatina. Ini tonsilla palatina. Terus habis itu ada isthmus faucium. Isthmus faucium itu yang di bagian sini nih. Jadi dia itu kayak dia itu kayak pemisah antara si cavum oris sama si faring gitu. Terus habis itu di sini ada nggak ya? Ada sih tulisannya. Kita lanjut dulu aja. Kita lanjut ke laryngofaring. Nah laryngofaring itu ada si fossa piriformis sama aditus laryngis. Nah kalau misalnya aditus laryngis itu yang ini,
kayak dia tuh pembukaan dari dia ke laring akhirnya. Terus sama ada si piriformis. Nah, piriformis ini itu fungsinya untuk menampung si benda-benda tajam yang tertelan. Nah, ada juga yang sebelah sini itu ada valikula. Valikula itu buat yang menampung benda-benda yang enggak yang tumpul gitu. Terus lanjut ke laring. Nah, laring sendiri itu merupakan saluran pernafasan, sphincter sama organ fonasi. Terus habis itu dia itu ada di VC 3 sampai 6. Dia itu ada skeletonnya, ada jaringan lunaknya, ada kavitasnya sama muskulinya. Nah, terus habis itu yang pertama ada skeleton. Nah, skeleton itu berarti dia itu ada ini sih epiglottis, ada corniculata cartilage, arytenoid, thyroid sama cricoid. Terus ini ada membran tiroidoid, terus habis itu ada ligamentum vokal sama ligamentum si cricotiroidnya. Terus habis itu lanjut ke kavitasnya. Nah, kavitas itu dia ada plika-plika. Ada plika vestibularis, plika vocalis, terus habis itu ada ini tadi epiglottisnya ya. Terus habis itu ada si ventriculus laryngis, terus ada cavitas infraglotica. Itu yang sama, ini aditusnya yang tadi yang pembukaannya itu tadi. Terus habis itu lanjut. Nah, ini ada epiglottis, ada lima glottis, rima vestibuli, terus rima itu kayak bagian sini sampai sini nih. Terus ada vocal fold, vestibular gitu. Terus ini ada cuneiforme, sama ini ada corniculatanya. Itu ini versi realnya. Terus ini ada ruang-ruangnya. Nah, ruangnya itu ada 3, supraglottis, transglottis sama subglottis. Kalau misalnya yang daerahnya itu tuh itu dari si aditus sampai ke plika yang vestibularis. Kalau ini itu plika vestibularisnya sampai si yang vokalis, yang ini nih. Jadi dia tuh bentuknya tuh kayak gini, tuk V masuk gitu kan. Terus habis itu ini berarti plika vokalis sampai si kartilagonya yang paling bawah, yaitu ya si cricoidea gitu. Terus habis itu ada jaringan lunaknya. Nah, jaringan lunaknya itu ada ligamenta sama membrana ekstrinsik. Itu ada membrana tiroidea. Terus habis itu ada ligamentum epigloticum. Terus sama ada yang cricotracheal. Terus habis itu ada yang tadi kan ligamenta et membrana ekstrinsik. Kalau ini yang intrinsik, berarti yang intrinsik itu ada yang quadra ini. Terus habis itu ada membrana cricotiroidea sama si conus elasticus sama conus elasticusnya gitu. Terus lanjut ke muskulinya. Jadi muskulinya itu ada yang depresor sama levator. Kalau depresor ini ada 2, ada yang musculus sternohyoideus sama si musculus orohyoideus. Nah, ini tuh kebagi jadi 5 sebenarnya. Ada si tiroid, ada yang digastricus, terus ada yang stylohyoideus, terus habis itu stylopharyngeus sama palatopharyngeus gitu. Kalau misalnya yang muskulus yang intrinsik, si laringnya itu berfungsi buat gerakin si laringnya. Kalau yang ekstrinsik itu yang gerakin, intrinsik itu yang menghasilkan suara gitu. Oke, sekian untuk laporan yang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.